Perkenalkan, nama saya Delia Zumiati Mursidah dengan NIM 220606125, kelas A2 PGSD 2022. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Kurikulum Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Setia Resmini MPD. Pada video kali ini, saya akan memberikan tanggapan mengenai kasus bullying yang terjadi di Indonesia. Baru-baru ini terjadi kasus bullying yang menimpa siswa sekolah dasar di Subang. Siswa sekolah dasar ini menjadi korban bullying dari kakak kelasnya hingga meninggal dunia. Nah, siswa sekolah dasar di Subang yang diduga menjadi korban bullying atau perundungan kakak kelasnya meninggal dunia Senin 25 November 2024 sekitar pukul 16:10 waktu Indonesia Barat. Korban sempat menjalani perawatan di ICU selama 3 hari. Diberitakan sebelumnya, sebelum koma, tak sadarkan diri, Albi Rufi Ozara berumur 9 tahun mengalami sakit kepala berat dan muntah-muntah hingga langsung tak sadarkan diri. Berdasarkan pengakuan pihak keluarga, sebelum koma, Albi sempat bercerita dirinya sering dipukuli oleh kakak kelasnya di sekolah maupun di tempat pengajian. Dari pengakuan korban tersebut, akhirnya pihak keluarga membuat laporan ke polisi dan sampai meninggalnya Albi, Polres Subang masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus perundungan di SDN Jayamukti, Belanakan, Subang. Nah, salah satu fenomena yang menyita perhatian di dunia pendidikan adalah kekerasan atau bullying di sekolah. Dalam lingkungan sekolah, terdapat beberapa jenis perilaku siswa, misalnya berupa perilaku positif dan perilaku negatif. Hingga saat ini, kasus bullying di Indonesia masih terus terjadi. Perilaku bullying ini semakin hari semakin memprihatinkan. Banyak kasus-kasus bullying yang beredar di masyarakat, terutama di lingkungan sekolah. Bullying dalam bahasa Indonesia seringkali dipakai masyarakat untuk menggambarkan penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi. Bullying merupakan bentuk awal dari perilaku agresif, yaitu tingkah laku yang kasar. Tingkah laku kasar ini dapat dilakukan secara fisik, psikis, melalui kata-kata, ataupun kombinasi dari ketiganya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Selanjutnya, menurut JPPI atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 293 kasus kekerasan di sekolah. Di sini disebutkan bahwa jumlah kasus di tahun 2024 sudah melebihi total kasus di 2023, yaitu dengan jumlah 285 kasus. Nah, untuk penyebab dari kasus bullying yang terjadi, bisa saja itu merupakan pengaruh dari media, seperti tayangan televisi yang bebas di Indonesia, film kartun hiburan anak-anak, adegan di sinetron, berita kekerasan di daerah lain yang dapat dilihat secara bebas oleh anak dan dapat memberikan contoh perilaku kekerasan yang akan ia praktekkan di sekolah. Apabila dirumuskan berdasarkan teori pembelajaran sosial, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku agresif atau bullying yang dilakukan oleh anak diperoleh melalui pengamatan terhadap lingkungan untuk kemudian dilakukan imitasi berdasarkan figur yang dipelajarinya. Jadi bisa saja hal tersebut terjadi karena itu merupakan hasil pengamatan anak terhadap perilaku orang lain. Kemudian ia praktekkan di sekolah. Selanjutnya, dampak dari perilaku bullying. Perilaku bullying ini akan berdampak pada emosional dan mental anak, seperti mengalami kecemasan, depresi, stres, dan kehilangan kepercayaan diri. Tak hanya itu, dampak lain yang akan dialami oleh anak yaitu gangguan pada fisik
atau cedera fisik seperti lebam, memar, hingga luka yang lebih serius. Maka bullying telah diakui sebagai pemicu dari masalah kesehatan bagi anak. Terjadinya bullying di sekolah, tempat menimba ilmu, sangat memprihatinkan sehingga dapat dikatakan kondisi ini mencoreng dunia pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui, bullying memiliki berbagai dampak negatif yang akan dirasakan oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik pelaku, korban, ataupun orang-orang yang menyaksikan tindakan bullying. Maka diperlukan solusi dalam menangani perilaku bullying ini, seperti membantu anak untuk mengetahui dan memahami bullying, memberi saran mengenai cara-cara menghadapi bullying, membangun komunikasi dua arah dengan anak, mendorong mereka untuk tidak menjadi saksi bisu dalam kasus bullying, membantu anak menemukan minat dan potensi mereka, serta memberi teladan lewat sikap dan perilaku. Kesimpulannya, bullying dapat menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi anak. Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada perasaan sementara, tetapi bisa berlanjut hingga dewasa, mempengaruhi kesehatan mental, hubungan sosial, dan kemampuan mereka untuk berfungsi secara normal. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan bullying sejak dini sangat penting untuk menjaga kesejahteraan psikologis anak-anak. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.